Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Setting Channel. Kali ini saya akan berbagi yaitu mengenai motor Beat F1 starter halus, yang mana untuk permasalahannya motor ini nyendat-nyendat pada waktu digas. Jadi motor ini nyendat-nyendat pada saat digas, termasuk seperti endut-endutan ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka ya untuk bodi-bodi jok-joknya, termasuk kabel-kabelnya. Di sini pun permasalahannya, kata yang punya motor ini sudah masuk ya, sudah masuk beberapa bengkel seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk motor ini dibawa ke sini, jadi dipercayakan kepada saya ya teman-teman, motor ini supaya permasalahannya yang nyedat-nyedatnya itu hilang ya teman-teman. Karena motor ini ya pada waktu masuk bengkel yang lain juga, jadi selalu memponis ya full pump, selalu memponis injektor seperti itu ya teman-teman. Kemudian selalu di reset. Setelah di reset memang motor ini sembuh. Kemudian bila mana dipakai untuk sehari atau beberapa hari, motor ini nyendat-nyendat lagi seperti itu kasusnya ya teman-teman. Apalagi motor ini pada waktu saat suhu dingin ya, seperti itu teman-teman. Setelah saya cek untuk lampu milnya, lampu petunjuk kode kerusakannya dia tidak ada ya, tidak muncul. Kemudian saya cek menggunakan scanner. Jadi untuk motor ini dia sejarahnya ada dua ya. Jadi sejarahnya 52 dan 07. Artinya 52 itu untuk sensor CKP dan 7 kedipan itu yaitu sensor EOT, engine oil temperature ya. Nah, untuk kedipan sensor ini saya jadikan patokan. Jadi untuk 52 dan 7 kedipan ini yaitu sensor EOT ya, saya jadikan patokan setelah saya cek menggunakan scanner. Nah, walaupun itu sejarah, maksudnya sejarah yang tersimpan. Jadi motor ini pernah kejadian mil berkedip 7 kali dan 52 kali, kedipan tersebut tersimpan. Nah, ini yang jadi patokan saya, karena 52 CKP itu juga berpengaruh bila mana dia muncul kedipan seperti itu. Dan untuk 07 juga ya, sensor EOT itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman, sangat berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh sekali, karena untuk 52 CKP itu yaitu spool ya di bagian magnet itu juga dia membaca perputaran speed ya, perputaran mesin dan sudut crankcase ya, itu juga akan berpengaruh karena dia akan memberikan sinyal, yaitu untuk memberikan sinyal, dan ECU akan membaca penambahan bahan bakar ya, seperti itu. Kemudian untuk sensor EOT juga itu sangat berpengaruh, karena sensor EOT itu ya, engine oil temperature itu yaitu untuk membaca kondisi mesin pada saat dingin dan saat panas. Jadi dia mengirim ke ECU, memberitahukan ke ECU bahwa mesin saat dingin, sedang, atau suhu sedang panas ya. Di situ sensor EOT memberitahu, dan ECU akan mengolah dan akan memboroskan atau mengiritkan bahan bakar pada suhu tertentu ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Makanya untuk sensor 52 ini, maksudnya kedipan 52 ini yang di sensor CKP dan kedipan 7 di sensor EOT itu sangat berpengaruh sekali ya untuk pasokan bahan bakar ya, seperti itu teman-teman, sangat berpengaruh sekali. Nah, di sini setelah saya berpatokan terhadap 52 CKP dan 07 sejarahnya ya, sejarah milnya, kemudian saya buka untuk di bagian kabelnya. Di bagian kabelnya saya cek, saya gunakan scanner sebagai patokan. Di situ saya lihat, saya hidupkan dulu sebelum kabel bodi ini saya bongkar.
Pas saya lihat untuk pol di sensor EOT, itu polnya itu seperti berubah-ubah ya, dia tidak stabil. Oke ya teman-teman, menurut saya untuk sensor EOT-nya ya seperti ini, sensor EOT seperti ini ya, untuk membaca suhu dingin dan panas pada kondisi mesin pada dingin ya dan panas seperti itu. Menurut saya untuk sensor ini tidak ada masalah, karena untuk sensornya saya sudah coba, untuk sensor EOT-nya sudah saya coba dengan sensor yang ini ya, tapi motor ini permasalahannya tetap seperti itu. Kemudian saya cek untuk di bagian konektor, dan kabelnya saya ukur menggunakan multimeter, ternyata kabelnya tidak ada yang putus, dia tersambung semua, termasuk untuk sensor 52 CKP ya, soketnya pun dia tidak ada yang putus, kabelnya tidak ada yang sobek-sobek. Nah, semua kabelnya tidak ada yang putus, semua normal. Tetapi di sini kecurigaan saya ada di soket EOT ya. Jadi untuk soket EOT ini atau soket engine oil temperature, teman-teman perhatikan ya, ini yang bekasnya ya, ini yang bekasnya. Setelah saya colok menggunakan jarum pentol, di sini kendor seperti ini ya teman-teman, di sini kendor. Jadi pinnya itu sudah besar ya teman-teman. Akan tetapi bila kita bila mana saya cek menggunakan yang sensor yang ini nih, yang soket, maksudnya yang konektor yang satu lagi, ini beda. Di sini ngepres ya teman-teman, tidak longgar, yang kanan juga tidak longgar. Nah, tapi untuk yang ini dia kendor seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ini untuk soket yang sudah saya ganti ya, ini soket bekas, dan yang ini sudah saya ganti ya untuk soket EOT-nya. Dan saya solder. Kenapa saya solder? Agar biar lebih kuat seperti itu ya teman-teman. Karena untuk motor pada waktu berjalan dia ada pergerakan sehingga membuat kabel sedikit tertarik. Makanya saya bila mana kabel dia ada yang putus, walaupun di motor yang lain tetap akan saya solder seperti itu ya teman-teman ya. Menurut saya ini juga ada permasalahan ini ya teman-teman, bekas mereset seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya ini soket tidak ada masalah, akan tapi dia lubangnya longgar seperti ini akibat biasanya keseringan di reset menurut saya menggunakan kabel jumper. Karena saya tanya sama yang punya motor, jadi motor ini di reset itu sering ya teman-teman. Nah, menurut saya permasalahannya seperti itu ya teman-teman, karena untuk kabel tidak ada yang putus, jadi untuk soketnya lubangnya itu sudah longgar. Ini akibat sering di jumper seperti itu ya teman-teman. Makanya sekarang saya selalu menggunakan scanner ya bila saya untuk mengecek atau mereset ECU ya, seperti itu teman-teman. Karena ini sangat berpengaruh. Bila kita sering mereset, kita colokin, ini lubangnya akan menjadi besar seperti itu ya teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang belum punya scanner ya, mudah-mudahan ya teman-teman bisa kebeli ya scanner, jadi agar permasalahan seperti ini tidak terjadi ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa kebeli. Saya doakan teman-teman bisa kebeli scanner ya, walaupun scanner itu scanner yang biasa ya. Jadi begini ya teman-teman, boleh kita penjumper ya untuk misalkan untuk mereset sensor TP ya, tapi menurut saya jangan keseringan. Kalau bisa itu kabelnya itu kita kecilkan, jadi biar lubang yang di soket sensor EOT itu tidak terlalu besar ya, karena itu akan membuat nantinya ada perubahan bila mana
Untuk soketnya yang di sini lubangnya bisa kendor ke yang masuk ke sensor EOT ya, seperti itu ya teman-teman ya. Karena untuk pinnya itu dia sangat kecil ya, sesuai dengan yang ada di lubang soket ini ya. Jadi bila mana kita colok untuk jumpernya itu biasanya kan menggunakan kabel listrik ya yang besar. Walaupun ujungnya kita lancipkan, akan tetapi itu kan kita tekan keras, itu akan membuat longgar ya, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya sekarang saya jarang ya menggunakan jumper seperti itu, karena akan membuat dia lubang yang di soket ini dia menjadi besar lah ya, menjadi besar bila mana kita reset sensor TP seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan ya teman-teman bisa kebeli untuk scanner, walaupun scanner yang biasa juga ya, seperti saya ya. Saya alhamdulillah ya teman-teman ya, saya menggunakan scanner yang biasa, scanner yang murah ya, karena saya belum kebeli ya teman-teman ya. Kalau buat scanner yang mahal saya belum kebeli, seperti itu ya teman-teman. Tapi ya buat teman-teman, saya doakan yang belum kebeli mudah-mudahan kebeli ya. Oke teman-teman, jadi untuk sensor EOT itu yaitu untuk membaca ya, membaca kondisi mesin pada saat suhu dingin, sedang, dan panas ya. Contohnya, bila mana sensor EOT membaca mesin dalam keadaan dingin, maka ECU akan memerintahkan injektor untuk penyemprotan bahan bakar lebih banyak lagi, seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi bila mana suhu pada mesin terbaca oleh sensor EOT itu dalam keadaan panas ya, maka injektor diperintahkan oleh ECU untuk menyemprotkan bahan bakar lebih sedikit ya, menyeimbangkan ya, seperti itu ya teman-teman, dalam kondisi mesin suhu tertentu, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ini sensor sangat penting sekali ya, sangat penting sekali menurut saya, karena di sini untuk motor ini ya, motor ini menurut saya untuk di throttle body tidak ada yang namanya IAT, MAP ya, seperti itu. Tapi untuk di motor yang lain, ya seperti Honda CBR, seperti itu, PCX, itu menurut saya ada ya untuk sensor IAT, MAP yang menempel ya, menyatu dengan sensor TPS, seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini untuk motor ini hanya menggunakan sensor TPS, dan yang di atas adalah sensor langsam ya, sensor langsam, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga untuk motor ini menggunakan throttle body untuk bit F1 starter kasar. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi motor ini menggunakan throttle body bit F1 starter kasar. Tapi menurut saya ini tidak ada masalah, karena sama-sama untuk cc-nya sama, seperti itu ya teman-teman ya. Karena di sini ada sensor cuma TPS doang sama sensor langsam, seperti itu ya teman-teman. Itu menurut saya tidak masalah, karena menurut yang punya motor untuk throttle body yang lama dia katanya rusak, itu katanya, seperti itu ya teman-teman. Makanya ganti dengan throttle body bit F1 starter kasar, karena menurut yang punya motor untuk throttle bodinya rusak. Oke ya teman-teman, jadi untuk soket sensor EOT ini yang tadi sudah saya ganti ya, saya ganti soketnya ya. Padahal kalau kita akalin ini bisa ya teman-teman, menggunakan serabut kabel di sini dimasukkan ya, seperti itu. Tapi menurut saya ini kurang bagus ya, takutnya kabelnya itu menyatu, seperti itu ya teman-teman, dia menyatu ya, ntar yang adanya short, seperti itu. Makanya saya memilih ganti ya, karena itu lebih baik kita ganti soketnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, setelah saya solder untuk kabelnya ya, di sini saya akan rapikan. Tapi buat teman-teman jangan kemana-mana, tonton terus video ini ya, jangan di skip biar teman-teman tahu nanti pada waktu saya akan hidupkan dan saya akan scan kembali lah menggunakan scanner, seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya akan reset kembali ya, nanti biar teman-teman tahu permasalahan ini bagusnya gimana, apakah motor ini tersendat, maksudnya tersendat-sendat pada saat digas ya, seperti itu, atau tidak ya teman-teman.
Oke ya teman-teman, kenapa saya terfokus kepada sensor EOT? Nah, di sini untuk permasalahan untuk di full pump ya, setelah saya cek untuk tekanan full pumpnya dia di 40 PSI, berarti untuk tekanannya itu kan normal. Kemudian untuk semprotan injektor, semburannya dia bagus ya teman-teman, dan untuk pengapian juga termasuk dari busi, cangklongnya bagus, tidak berjamur. Kemudian untuk pengapian yang dari kabel busi ya, di kita saya sela ya, menggunakan sela, kemudian saya tempelkan ke bodi, ternyata untuk pengapian di kuilnya itu besar ya teman-teman, berarti kan untuk pengapiannya itu bagus ya, seperti itu teman-teman. Nah makanya saya fokus ke bagian yang lain seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi motor ini akan saya hidupkan dalam kondisi suhu dingin ya. Di sini dalam kondisi suhu dingin, saya akan cek. Teman lihat temperatur mesin di 32 derajat Celcius ya sebelum dihidupkan. Kemudian untuk polnya ya, temperatur mesin untuk polnya di sini 2,672 ya. Oke, sekarang saya akan hidupkan untuk motornya. Di sini untuk temperatur ya, untuk polnya, temperatur mesin untuk polnya, bila dia suhu naik ya, itu akan turun ya untuk polnya. Kemudian untuk derajatnya juga dia akan naik bila mana suhu dalam kondisi panas ya, atau naik terus gitu. Teman-teman lihat. Nah, sekarang kita coba-coba gas-gas ya. Jadi dalam keadaan digas-gas juga motor ini tidak tersendat-sendat ya, tidak ngempos ya, seperti itu ya. Motor ini tidak tersendat bila mana digas. Berarti ini motor ini normal. Akan tetapi saya akan cek bila mana motor ini dalam kondisi suhu sudah panas di atas 80 derajat Celcius ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Di atas 80 derajat Celcius ke atas, saya akan cek apakah motor ini masih tersendat-sendat ya teman-teman. Jadi untuk motor ini jangan dimatikan dulu. Nanti teman-teman bisa melihat sampai 80 derajat ke atas apakah motor ini masih tersendat-sendat. Oke teman-teman, jadi untuk mode ketinggian sudah saya reset ya ke mode 1. Teman-teman perhatikan di sini untuk temperatur mesin. Nih saya lihat dulu temperatur mesin. Teman-teman perhatikan di sini 94 ya, 94 derajat Celcius. Kemudian saya gas-gas nih. Saya gas-gas. Nah, setelah saya gas-gas, motor ini ya tidak ada masalah, tidak terasa kosong, tidak terasa nyendat-nyendat ya, seperti itu teman-teman. Di sini biasanya saya kalau mengetes motor ini saya ukur dulu. Untuk permasalahan seperti ini saya ukur dulu, maksudnya untuk saya hidupkan dulu motornya pada saat suhu panas di atas 80 derajat seperti itu ya teman-teman. Karena ini sangat penting ya, sangat penting bagi saya ya seperti ini ya. Nah, oke. Dan di sini injektor pun ya dia menyemprot di 2,99 lebih ya, 2,9 lebih ya milisecond seperti itu ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu ya motornya.
Ada yang beli ya? Oke teman-teman, mantap. Tidak tersendat-sendat pada awal gas ya, tidak tersendat-sendat seperti itu. Motor pun enak, di bawahnya responsif seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Nantikan video saya yang terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.